Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Astriani B. Ernadea, NPMS 1D018.092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh tingkat produksi, harga, dan konsumsi terhadap impor bawang merah di Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Walaupun kontribusi sangat sedikit, tetapi sangat menentukan kesejahteraan masyarakat sebagai bahan pangan bagi masyarakat Indonesia beserta Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang menduduki posisi kelima. Walaupun sebagai negara agraris, namun Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Ketidakmampuan tersebut mengharuskan Indonesia untuk melakukan perdagangan internasional, yaitu impor barang dan jasa, khususnya kebutuhan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Pasar Ibu dan Daulay tahun 2013. Perdagangan internasional adalah transaksi dagang di antara negara yang satu dengan negara lain, baik mengenai barang atau jasa yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup dan kemakmuran bagi bangsa-bangsa atau negara yang bersangkutan. Sobri 1977. Impor dilakukan sebagai alternatif kebijakan memenuhi kebutuhan dalam negeri atas suatu barang apabila produksi domestik akan barang tersebut tidak memadai. Namun, impor tidak selalu dipengaruhi oleh pendapatan saja. Namun turut dipengaruhi faktor lain yang berpengaruh dengan keseimbangan permintaan dan penawaran yang terjadi. Misalnya perubahan faktor-faktor lain seperti kebijakan perdagangan internasional pada negara pengimpor, kebijakan perdagangan internasional pada negara pengekspor, inflasi ekspor negara lain, serta faktor lain. Lanjut, yang terkait dapat menggeser fungsi impor Marolop Tanjung 2011 380. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi impor antara lain konsumsi, harga, pendapatan nasional, produksi domestik, dan nilai tukar. 2. Rumusan masalah diantaranya yaitu apakah tingkat produksi, harga, dan konsumsi berpengaruh secara simultan terhadap impor bawang merah di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat produksi, harga, dan konsumsi berpengaruh secara parsial terhadap impor bawang merah di Indonesia. Yang ketiga, variabel manakah di antara tingkat produksi, harga, dan konsumsi yang berpengaruh dominan terhadap impor bawang merah di Indonesia. Tujuan penelitian diantaranya: 1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh tingkat produksi, harga, dan konsumsi secara simultan terhadap impor bawang merah di Indonesia. 2. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh tingkat produksi, harga, dan konsumsi secara parsial terhadap impor bawang merah di Indonesia. 3. Untuk menganalisis dan mengkaji variabel yang berpengaruh dominan terhadap impor bawang merah di Indonesia. Bab 2 yaitu metodologi penelitian, jenis dan sumber data. Data sekunder dipakai adalah data berbentuk data runtut waktu time series data. Dalam penelitian ini yang dipakai adalah data periode 1990 sampai 2013 yang didapat dari berbagai sumber, yang diantaranya data impor bawang merah yang diperoleh melalui www.uncometrade.un.org,
Tingkat produksi diperoleh melalui www.pertanian.go.id. Harga diperoleh melalui BPS Badan Pusat Statistik, dan konsumsi diperoleh melalui neraca bahan makan BPS Badan Pusat Statistik dan www.worldbank.org. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan yang meliputi di Indonesia. Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempengaruhi bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian untuk mendapatkan masukan yang dibutuhkan. 2. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis regresi linear berganda dan deskriptif, di mana sebelumnya model akan diuji asumsi klasik agar hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolineritas, autokolerasi, dan heterokedasitas. Uji asumsi klasik dipakai agar tidak menjadi penyimpangan yang serius dari asumsi yang harus dipenuhi dalam metode ordinary least square atau OLS. Estimator OLS harus memenuhi asumsi-asumsi agar memiliki sifat Bayes linear. Unbiased estimator atau BLEU. Melalui itu, model juga uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat, dan uji T untuk mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Bab 3. Pembahasan. Analisis regresi linear berganda. Hasil regresi menggunakan program pengolahan FU6 yang kemudian dimasukkan ke persamaan. Di sini kita lihat R-square-nya adalah 0,824598. Hasil uji pengaruh tingkat produksi X1, harga X2, konsumsi X3 terhadap impor bawang merah di Indonesia tahun 1990 sampai 2013. Oleh karena F hitung lebih besar daripada F tabel, 29,774 lebih besar dari 3,13, jadi HO ditolak dan H1 diterima dengan signifikan sebesar 0,000. Ini berarti tingkat produksi, harga, dan konsumsi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap impor bawang merah Indonesia tahun 1990 sampai 2013. Pengaruh tingkat produksi terhadap impor bawang merah di Indonesia periode 1990 sampai 2013. Oleh karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 ditolak dengan signifikan 0,036. Ini berarti bahwa tingkat produksi berpengaruh negatif signifikan terhadap impor bawang merah di Indonesia periode 1990 tahun 2000 sampai 2013. Kesimpulan, secara simultan, tingkat produksi, harga, dan konsumsi berpengaruh secara signifikan terhadap impor bawang merah Indonesia periode 1990 sampai 2013. 2. Secara parsial tingkat produksi pengaruh negatif dan signifikan terhadap impor bawang merah Indonesia periode 1990 sampai 2013. Secara parsial harga dan konsumsi pengaruh positif dan signifikan terhadap impor bawang merah Indonesia periode 1990 sampai 2013. Variabel konsumsi merupakan variabel dominan yang berpengaruh terhadap impor bawang merah Indonesia periode 1990 sampai 2013. Dari hasil uji dan kesimpulan, maka dapat diajukan beberapa saran. Sebagai diantaranya, dinas sebaiknya lebih memperhatikan sektor pertanian, dalam hal ini adalah pertanian bawang merah yang ada di Indonesia, dengan meningkatkan mutu pertanian seperti pemberian pupuk dan bibit unggul yang bersubsidi, modal usaha yang mudah dengan bunga yang rendah sehingga produksi bawang merah dalam negeri dapat meningkat dan memiliki daya saing dengan bawang merah impor yang dipasarkan, serta
Pemerintah sebaiknya dapat mengurangi fluktuasi